warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik. Kita sudah sampai kepada hadis itmamul musalli ma dzakara idza syakka fi salatihi. Itmamul musalli menyempurnakan bagi orang yang salat ketika ingat. Dzikra idza itmamul musalli menyempurnakan bagi orang yang salat ketika ingat dia ketika berjumpa dengan yang ragu di dalam salatnya. Ini ragu jari pada jumlah bilangan, entah 2, entah 3, entah 3, entah 4. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang salat. Sudah sampai ke tahap ini. Hadis sebelumnya itu tentang hadis yang diriwayatkan oleh banyak para ulama termasuk Abi Hurairah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai melaksanakan salat, sudah salam Nabi, dan bahkan dalam satu riwayat ada yang mengatakan Nabi sudah berjalan, kemudian datang sahabat ke Rasulullah, am aqsar salah, am aqsir salah, engkau tadi mengqasar salat atau macam mana ya Rasulullah? Kaget Nabi, kata Nabi, kenapa mengqasar salat? Ya karena kurang jumlah bilangan salat. Kemudian Nabi balik lagi, kemudian Nabi takbir dan Nabi melanjutkan salat. Itu hadis sebelumnya, dan itu banyak kali masalah di dalamnya, ada sekitar 150 masalah kata Imam Ibnu Arabi dari hadis Dzul Yadaini, namanya hadis itu. Hadis hari ini itmamul musalli menyempurnakan bagi orang yang salat ma'idha apabila ia ingat atau apabila ia ragu fi salatihi di dalam salatnya. Hadis Haddatsana Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibn al-Yasar. Apa kata Atha ibn al-Yasar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila ragu salah seorang kamu di dalam salatnya. Ya, ini biasa-biasa ini. Apalagi kita yang salat kita kadang dengan dunianya, salat iyo jo tapi dunia iyo jo, itu pasti lebih sering kita ragu dalam jumlah bilangan salat ini. Apalagi kita yang sibuk dengan dunia. Tak bisa kita mengatakan sejalan dunia ini dengan akhirat, itu tak bisa. Kalau boleh kita jujur, pasti kalah akhirat kita oleh dunia kita. Tak bisa sama ni. Sayyidina Abi Darda sudah mencoba menyamakan ketika berjual beli, tapi di dalamnya juga ingat Allah. Ketika salat tidak ada ingat lagi jual beli. Dicoba oleh Abi Darda seperti itu, dijalankan oleh Abi Darda. Ternyata tak bisa. Ketika salat, jual beli masuk ke dalam salat. Yang kita yang pedagang pasti itu. Ketika salat masuk dia.
dunia tadi ke dalam solat kita masuk, dagangan kita tadi ke dalam solat masuk dia. Sehingga bukan sekadar masuk saja, sempat pula menghitung untung, menghitung rugi, menghitung modal di dalam solat. Senang semayang, kita solat juga, Al-Fatihah dibaca juga. Tapi terbayang di kita lah, berapa piti terkumpul tadi lah, berapa untung di situ. Kadang berhitung lah, dapat hari ko agak sekian lagi lah, yo tu mahanya. Sempat macam itu. Maka dunia masuk ke dalam akhirat. Abi Darda mencoba menyamakan ketika itu. Dunia jalan, akhirat jalan. Dalam arti kata, ketika berjual beli masuk waktu salat, dia salat. Ketika masuk waktu salat, dia salat. Ketika selesai salat, dia jual beli lagi. Ketika nampak seperti itu, dicoba oleh Abi Darda, ternyata tak bisa. Mengalah dunia ini jadinya. Akhirnya itulah terbuat, masuklah, mengalah akhirat, akhirnya masuklah dunia ini ke dalam akhiratnya. Idza syakka ahadukum, Nabi faham pasti ada yang ragu nanti daripada umatnya, kata Rasulullah. Bayangkanlah, jangankan setingkat seperti kita salat kita, setingkat salatnya para sahabat pun kadang ada ragu. Sahabat, ya Allah ya Karim, sahabat itu salatnya khusyuk seluruhnya. Bayangkan, coba kita baca riwayat hadis tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Umar ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, kan yang membunuh Sayyidina Umar, ketika salat tak terasa sedikit pun tombak sudah menancap di punggung. Saking khusyuknya salat, saking menikmatinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab salat, tak terasa. Baru terasa setelah selesai salat, sudah salam ke kanan, salam ke kiri, barulah terasa ada tombak yang menusuk, padahal darah sudah mengalir. Begitu khusyuknya para sahabat. Tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia bunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Begitu para sahabat khusyuknya luar biasa salat. Dan bahkan Nabi SAW ketika salat pun dihimpit oleh Abu Jahal dengan batu yang besar di belakang, dan itu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Makkah. Khusyuk para sahabat luar biasa. Ternyata sempat juga para sahabat ragu di dalam jumlah bilangan salat. Itu para sahabat, apalagi kita. Apalagi kita, tingkat kualitas salat kita. Kita digigit nyamuk aja terasa sakit. Digigit nyamuk terasa sakitnya kita dalam salat. Apalagi dengan hiburan dengan dunia hari ini, lebih banyak lagi halangan kita untuk melaksanakan, untuk khusyuk dalam salat itu. Awak sedang semayang, kalau dulu lah ada kekhawatiran kita, bunyi handphone, kinilah bunyi lato-lato lagi. Memang menyangka betul hati. Allah payah mencari khusyuk salat itu. Ya Allah ya Karim. Di penghujung salat itu, akan salam di tasyahud itu malam tadi itu. Ya Allah, di tasyahud malam tadi, sempat juga anak-anak tu membunyikan lato-lato di luar masjid itu. Jadi memang berterima kasih je, setan kadang ke kawannya main lato-lato kadang. Tapi banyak juga yang hobi dengan lato-lato tu hari ini. Ya silahkan saja, hiburan tak apa-apa, tapi janganlah bawa ke masjid. Jumat kemarin ada di sini bunyikan satu. Untung sekali saja dia bunyikan ketika khatib sedang berkhutbah. Kalau sering-sering dia bunyikan, ya Allah, bunyi ini bisa merusak dia, hilang khusyuk. Maka Syekh Nuruddin mengatakan haram hukumnya membunyikan handphone dalam salat. Maka oleh karena itu disilentkan handphone kita ketika berada di masjid. Sejumlah banyak ribuan manusia jamaah yang salat di masjid ini, satu saja bunyi handphone berbunyi di sudut itu seluruhnya rusak salatnya. Hilang khusyuknya. Dahsyatnya bunyi-bunyian itu. Itulah dia. Jadi kalau lama-lama lato ni seperti ini, lato-lato ni jadi nanti bertambah pengumuman imam sebelum salat. Imam, kata imam, istau tarasu atadilu. Sudah berdiri. Imam kan biasa seperti itu. Berdiri di tempat di sajadah, langsung imam mengumumkan istau tarasu atadilu. Saf lurus dan rapat, handphone mohon disilentkan, dan anak-anak lato-lato, itu lagi. Kini menteri lah lato-lato, pejabat lah lato-lato gini. Tunggu ustaz lah lato-lato pula. Dia jamaah lato-lato, kini ustaz belum buat lato-lato lagi. Ya silakan saja, hiburan tak apa-apa, tapi janganlah orang salat, tolonglah ditahan itu, disimpanlah itu. Ya mengganggu. Apalagi kalau lama pula bunyinya tu. Tentu jamaah yang mendengarkan, mak hebat ni nampaknya anak yang main dia. Itu perasaan kita, syaitan
Syaitan memang luar biasa. Macam tu juga lah bunyi handphone. Handphone ni sebenarnya tak ada orang yang akan menelponnya ini. Ya namanya syaitan, komunikasi syaitan sini dengan syaitan yang milik handphone orang yang menghubungi kita itu. Contohnya hubungi Pak Jago state lah katanya. Handphonenya aktif nampak dia dan katanya. Dia sedang sembahyang, ayolah kan ya. Langsung dihubungi, langsung berbunyi. Rusak salat orang keseluruhannya. Syaitan ini berkompromi dia untuk mengganggu kita salat. Nah, di zaman sahabat Nabi, itu tak ada. Di zaman kita hari ini banyak. Maka kalau ada orang mengatakan, oh jauh lebih tinggi kualitas ibadah salat kita hari ini dibandingkan dengan kualitas salatnya para sahabat Nabi. Tidak. Jauh lebih tinggi kualitas ibadah para sahabat baginda Nabi SAW. Sahabat Nabi kalau berwuduk berjalan kaki. Sebelum subuh tu mesti cari air untuk berwuduk dulu. Untuk nak mandi dulu berjalan jauh mencari air. Kita hari ini di dalam kamar kita, dalam bilik kita ada kamar mandi, mudah. Di dalam masjid bahkan. Enak kita hari ini. Samakah kualitasnya nanti? Tidak. Ya mestinya kita yang lebih khusyuk lagi dibandingkan dengan para sahabat baginda Nabi SAW. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Idza syakka ahadukum. Apabila ragu salah seorang kamu, kata Rasulullah. Kamu di zaman Rasulullah berarti Nabi kepada para sahabat. Karena para sahabat tak ada berarti kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Fi salatihi, ragu di dalam salatnya. Yang ragu itu apa? Bukan ragu antara sah dan tidaknya. Kalau antara sah dengan tidaknya itu lain masalah nih. Ini ragunya pada falam yadri kam shalla athalasan am arba'ah. Ragunya ini pada jumlah bilangan. Tak tahu katanya. Falam yadri, tak tahu jumlah bilangan. Entahlah 3, entah 4. Ini kasus pada salat Isya, Zuhur dan Asar. 3 am arba'ah. 3 atau 4. 3 atau 4. Apa kata baginda Nabi? Falyusalli. Maka falyusalli. Maka hendaklah dia salat. Falyasillu. Maka hendaklah seseorang itu salat akan 1 rakaat. Tambah 1 rakaat. Kemudian apa? Wal yasjud. Dan sujudlah ia sajadataini 2 kali sujud. Wa huwa jalisun. Dan dia dalam keadaan duduk. Dan dia orang yang duduk. Qablat taslim, sebelum salam. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi kata Nabi, apabila ragu salah seorang kamu, ragunya itu falam yadri, yang dia tak tahu jumlah bilangan. Ingat, tak tahu. Kalau kita tahu, tak boleh. Kalau yakin kita ni dah 4, kita tambah juga menjadi 5. Tak boleh. Ini tak tahu. Ragu. Entah 4, entah 5. Entah 4, entah 5. Maka salatlah. Maksud salat, sambung 1 rakaat lagi. Kemudian nanti sujud 2 kali sujud sebelum salam. Nah, sebelum salam. Ini dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi itu sebelum salam. Berbeda dengan mazhabnya Imam Abi Hanifah dan mazhabnya Imam Maliki. Bahawa sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Dan ba'dal Hanabilah begitu juga. Dah salamnya baru dia sujud. Dah selesai salam ke kanan baru dia sujud. Ada sujud 1 kali, ada sujud 2 kali. Banyak hadis Nabi menjelaskan tentang itu. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, sujud sahwi sebelum salam dan itu dilakukan 2 kali sujud. Itu bernama sujud sahwi. Sahwi itu sahwun karena lupa. Bukan nama sayu tu sujud sahwi, bukan sayu sawi tu bukan. Sujud sahwi, bukan sujud sawi, sujud sahwi. Nah, tapi ingat, karena tak tahu. Karena memang tak tahu kita jumlah bilangan ini. Entah 3, entah 4, entah 3, entah 4. Tak tahu kita. Maka salat kita tambah 1 rakaat. Kemudian nanti sujud dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi sebelum salam. Nanti kita jelaskan lagi. Fa in kanat raka'atul lati shalla khamsah, maka jika adalah rakaat yang salat ia itu 5, rupanya lampek rupanya. Berarti awak tambah cik tadi berarti menjadi 5.
syafa'aha bihataini sajadatain, maka dia menjadi genap dengan adanya dua sujud, kata Nabi. Jadi dua sujud itu dihitung satu rakaat lagi dalam kacamata syariat. Maka adanya salat, adanya sujud, maka ditambah dengan dua sujud itu untuk menggenapkan kalau dia 5. Witir tak boleh, ganjil tak boleh. Wa in kanat rabi'ah, dan ternyata memang jumlah bilangan tadi itu baru 3 rupanya. Berarti dengan kita menambah 1 maka dia menjadi 4, kan begitu? Ya, kalau begitu bagaimana? Fasajadatani targhim syaitan, maka sujud kita dua kali sujud sahwi tadi itu untuk menghinakan syaitan. Apa maksud menghinakan syaitan? Tak bisa syaitan menipu kita. Buktinya kita walaupun dalam keadaan dibuatnya ragu, tapi kita tetap bersujud kepada Allah, bukan bersujud kepada syaitan. Nah, ini dalil dari kalangan mazhabnya Imam Maliki, hukum sujud sahwi. Dalam mazhab Hanafi, hukum sujud sahwi wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi, hukum sujud sahwi wajib, bukan sunnah. Dalam mazhab kita hukum sujud sahwi sunnah. Nah, itu dia. Kenapa dalam mazhab Hanafi itu hukumnya wajib? Karena pertama untuk menghinakan syaitan. Kedua, karena ada perintah dari Nabi SAW. Kata Nabi, wal yasjud, maka sujudlah. Ada kaedah usul fikih dalam mazhab Hanafi. Apabila itu perintah daripada Rasulullah SAW, maka perintah itu difaidahkan kepada wajib. Dan bahkan ada sebagian mengatakan lebih banyak perintah kalau keluar dari baginda Nabi SAW itu wajib dibandingkan dengan hukumnya sunnah. Contoh, berkurban. Hukum kurban dalam mazhab Hanafi menjadi wajib. Karena memang Nabi di sana mengatakan, kata Rasulullah SAW, apa kata Nabi ketika melaksanakan ibadah kurban? Kata Rasulullah SAW, man lahu sa'atan falam yudahi falayyaqrabanna musallana. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang dia memiliki kemampuan untuk berkurban, dia tak berkurban, falayyaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Bahkan dalam satu riwayat hadis, falyamut, mati dia, insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, mati dia bisa jadi dalam keadaan Yahudi, mati bisa jadi dalam keadaan Nasrani. Nah, jadi dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man hukumnya wajib, tapi dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi di hadis ini Nabi jelaskan, kata Rasulullah, apabila ragu salah seorang kamu daripada jumlah bilangan salatnya 3 atau 4, maka hendaklah dia salat 1 rakaat. Salat maksudnya ini dia lanjutkan tetap 1 rakaat. Kemudian sujudlah dia dengan 2 kali sujud sebelum ia salam. Sujud sahwi sebelum salam, 2 rakaat, 2 kali sujud. Fa in kanat rakaatul lati shalla khamsah, kalau seandainya salat kita itu tadi itu 4, berarti kalau kita tambah berarti menjadi 5. Bagaimana? Syafa'uha bihataini sajadatain, maka dia menjadi genap dengan adanya 2 sujud. Tapi jika salat kita tadi itu baru 3, kita tambah 1 menjadi 4, maka 2 sujud kita itu untuk menghinakan syaitan. Dan berarti kata syaitan tak berhasil untuk mengganggu kita karena kita ada melaksanakan sujud. Maka jangan sampai tak sujud kita. Ya, walaupun hukumnya sunnah sujud sahwi itu, tetap kita melaksanakan sujud karena targhim syaitan, karena menghinakan syaitan. Jadi ada ini bagi yang mengatakan bahawa hujjah dengan wajibnya sujud sahwi dalam keadaan mutlak karena menghinakan syaitan. Menghinakan syaitan, ya harus wajib kita untuk menghinakan syaitan. Sama dengan sujud tilawah, sujud sajadah. Sujud sajadah dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Iqna' Khatib Syarbini, dan itu dinukilkan juga oleh mazhabnya Imam Hanafi. Ketika sampai seseorang
membaca ayat sajadah sampai pada tempat sajadahnya, walam yasjud, dan dia tidak sujud, fa innaha syaitan, maka sesungguhnya orang itu adalah syaitan. Nah, makanya sujud tilawah itu dalam mazhab Hanafi pun hukumnya wajib. Dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi menjelaskan itu. Jadi kita baca Quran gitu. Baca Quran atau kita salat sampai kepada ayat untuk sujud itu, ayat sajadah itu. Apa ayatnya itu? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak mau kita sujud. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa katanya baginda Nabi? Fa innaha syaitan, maka orang itu adalah syaitan. Maka dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya sujud tilawah. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i, kalau sudah sampai ke tempat ayat sujud, sudah sampai kepada ayat sajadah, kita tak sujud, cuman hukumnya makruh. Disunahkan kita untuk sujud. Tapi dalam mazhab Hanafi diwajibkan kita untuk sujud. Maka imam-imam perlu diperhatikan itu. Kalau kita takkan mau sujud pada ayat sajadah, jangan baca ayat sajadah itu ketika salat. Ini ada imam-imam yang sengaja baca ayat sajadah dalam salat, tapi dia tak mau sujud sajadah. Mana di antaranya? Seperti surah Iqra. Iqra kan ada sujud di akhir itu. Kan ada itu. Apa sebelumnya itu? Fasjud waqtarib. Sebelumnya apa? Di ujung surah Al-Iqra itu. Ujungnya fasjud waqtarib. Itu kan termasuk ayat sajadah. Surah Iqra termasuk ayat sajadah. Kalau kita seorang imam, takkan mau kita untuk sujud sajadah, sujud tilawah, jangan baca surah Iqra dalam salat. Cari surah yang lain. Dalam mazhab kita makruh, tapi dalam mazhab Imam Hanafi wajib. Syaitan katanya yang tak mau. Siapa yang sudah sampai kepada bacaan tilawah dan dia tak sujud, maka dia adalah syaitan. Dirugi kita. Nah, gitu. Kadang imam-imam banyak juga kita dengar imam salat Isya baca surah Iqra, salat subuh baca surah Iqra. Tapi sampai fasjud waqtarib dia diam saja, orang langsung rukuk ni. Dalam mazhab kita makruh hukumnya. Dalam mazhabnya Imam Hanafi, ya wajib dia untuk melaksanakan sujud. Sunnah dalam mazhab kita, wajib dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Sama dengan hal seperti ini. Setiap ada ancaman atau perintah daripada baginda Nabi SAW, maka mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man punya kaedah tersendiri, maka itu hukumnya haram. Kalau ada ancaman tak boleh, hukumnya haram. Mesti untuk kita menjauhinya. Contoh satu lagi, hadis Nabi yang menjadi wajib dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, Inna Allaha qad farada alaikum sittati awqatin. Allah memfardukan salat kepada kamu itu 6 waktu salat. Dalam hadis, Allah memfardukan waktu salat kepada kamu itu 6 waktu salat. Mana 6 waktu salat itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa satu lagi? Witir. Ini hadisnya sahih. Mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan karena itu ucapannya Rasulullah, maka witir menjadi sunnah. Mazhabnya Imam Maliki, witir juga sunnah. Mazhabnya Imam Hambali, witir juga sunnah. Tapi menurut Imam Hanafi, Abi Hanifah bin Nu'man, witir menjadi wajib. Datanglah ke daerah Pakistan, Tajikistan, Afghanistan, apalagi Turki. Tengoklah, mereka setelah salat Isya, mereka witir berjamaah. Coba perhatikan. Salat dengan mereka berjamaah, salat Isya. Setelah selesai salat Isya, mereka berdiri lagi. Ada Bilalnya, apalagi Bilal mengucapkan salatul witri rahimakumullah. Salat itu salat witir itu setiap selesai salat Isya. Coba perhatikan. Ini kawan-kawan ke Turki, cik masuk ke Hagia Sophia-nya. Semayang di mana? Di hotel.
Kadang jamak pula. Kok dia jamak, kadang mengqadha pula. Jadi bila dah berjumpanya dengan kasus-kasus seperti itu. Ya, kita ke negeri orang tu perhatikan juga syariat orang, perhatikan juga apa yang dilakukan oleh orang. Macam mana orang takbir, cuba perhatikan. Pas hari raya, mana yang berhari raya ke Timur Tengah, cuba perhatikan. Ke Makkah, Madinah sekalipun Masjidil Haram, perhatikan takbir orang macam mana takbir. Berbeda dengan kita. Dia di ujung takbir pakai salawat dia. Berbeda dengan kita takbirnya. Perhatikan juga, pergi kita ke daerah Pakistan, daerah Afghanistan. Qamatnya macam azan dia. Qamat seperti azan. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 2 kali dia buat. Azan 2 kali, qamat 2 kali. Itu mazhab Hanafi. Ada dalilnya, ada. Jangan kita tak ada dalil. Mazhab itu seluruhnya benar, ada dalil hadis. Cuma bolehkah kita mencampur adukkan mazhab? Itu yang tak boleh. Atau mencari kemudahan di dalam mazhab mana yang mudah aja yang kita ambil. Itu yang tak boleh juga. Itu namanya talfiq. Jangan kira, mazhab kami langsung ke Rasulullah. Emangnya Imam Syafi'i tak langsung ke Nabi? Angku hidup zaman Jokowi langsung ke Nabi yang ku bagaimana? Macam mana cara? Makanya, la i'tiradul mazhab bil mazhab. Tak boleh mengadu mazhab dengan mazhab. Tak bisa. Oh mazhab ini, dia ambil pula mazhab ini, dia adu, dia mana bisa. Ini punya dalil tersendiri, ini punya dalil yang tersendiri. Hadis tu jutaan banyaknya, hadis Nabi SAW. Tengoklah, pergi ke Turki, tengok orang Turki, habis salat Isya pasti mereka witir. Tengok orang azan, orang qamat di daerah Pakistan, Tajikistan, Afghanistan. Itu 2 kali itu qamatnya sama seperti azannya. Jadi ada ahbab kita yang furud, kita di Pekanbaru ini. Ahbab jemaah tabligh dari luar khurut. Jadi di masjid tu tak ada jemaah. Azan lah dia. Azannya sama seperti azan kita. Datang 1, datang 2 jemaah tempatan. Datang 3, datang 4. Akhirnya mulai berdatangan orang jemaah tempatan. Jemaah tempatan datang. Kebiasaan di kita ni kan yang qamat itu kan yang azan tadi itu yang bagusnya qamat. Memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW. Perintah azan, perintah qamat dari imam, tapi yang qamat itu afdalnya orang yang azan tadi. Jadi, karena tak ada orang yang akan qamat, disuruhlah jemaah ahbab dari orang Pakistan, tak salah, disuruh dia yang qamat. Akhirnya qamatlah dia. Qamatnya dia ni seperti qamat yang ada di kampungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Dibuat 2 kali. Lah selesai itu tu, apa kecil imam tempatan itu tu, tak sah kata. Qamat tu sekalinya kecil, tak 2 kali dah kata. Ulang balik, lah diulang pula lah qamat balik. Tu dia nak mengaji tu, makanya macam tu jadinya. Dia kata imam tak sah, nak ada qamat itu yang 2 kali, nak ada qamat tu sekali kecil. Tak ada kecilnya yang tak ada ke. Padahal dalam mazhabnya Imam Hanbali, ya, dalam mazhabnya Imam Hanbali, Hanafi, dan itu diamalkan oleh orang Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Hanafi, ya, Hanafi, bahawa qamat itu 2 kali. Ada hadisnya dalam Sunan Tirmizi juga ada hadisnya. Dalam Muwatta juga ada hadisnya. Nah, itu guna mengaji kita. Kadang kan takajinya ahbab tadi itu, diulang qamat balik. Tidak sah qamat tadi itu berarti. Disuruh dia imam balik, ulang-ulang qamat balik katanya. Itu kejadian di Pekanbaru. Dia ditanyalah yang bertanya, pas pula lah imam tadi, macam mana tu Ustaz? Ya, apa aku suruh pula ulang? Manalah ada qamat? Nyangku yang tak adanya hadis ada kata mula. Oh ada Ustaznya, ada kata mula. Berarti salah lah betul Ustaz. Salah, macam mana lagi lah tertegur pula orang. Kan salah, golak ke orang Pakistan tu mungkin ya. Nah, golaknya mungkin kalau nyo membaca hadis. Kalau nyo tak membaca hadis tu sama-sama lah tu. Itunya tu sama-sama apa, sama-sama pokak je. Sama-sama pokak, informasi tak dapat. Nah, ini dia hadis yang menjelaskan tentang kita salat mengulang, kita salat menambah daripada bilangan daripada 1 rakaat. Jadi berapa saja lah. Tapi ragunya ini antara 3 dan 4, bukan antara 2 dan 3. Kalau antara 2 dan 3 tak bisa. Tak ditambah dengan 1 dia.
Dia ragunya ini antara 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, begitu dia. Bisujudi ba'da salam. Faqala. Jadi Nabi SAW mengatakan, maka hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud. Sujud maksud di sana adalah sujud sahwi. Hadis, ya memang menurut Imam Abi Hurairah, Imran ibn al-Husain sujud sahwi itu setelah salam. Tapi menurut daripada Atha bin Yasir tadi dengan para sahabat yang lain bahawa mesti sujud sahwi itu sebelum salam. Fastadalla al-Hanafiyyah ala qawlihim fi i'adah bima thabata 'indahum bi riwayat Ibn Mas'ud marfu'an idza syakka ahadukum fi salatihi kam shalla falyastaqbalu shalah. Jadi kalau dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud ini, dalam mazhab Hanafi tak bisa ditambah satu seperti itu saja. Mesti salam dulu. Salam dulu, setelah salam lakukan sujud sahwi, kemudian angkat takbiratul ihram balik, kemudian diulang solatnya. Begitu dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Menurut riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis berikutnya qala an Malik an Amr an Umar ibni Muhammad ibni Zaidin an Salim ibni Abdullah anna Abdullah ibni Umar kana yaqul. Abdullah bin Umar berkata, sahabat Nabi SAW, Salim bin Abdullah ibni Umar, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila ragu salah seorang kamu di dalam salatnya, bagaimana caranya? Maka hendaklah dia mencari, mengingat alladhi yadhunnu annahu nasiya min salatih, yang zan, yang mana kira-kira bilangan rakaat salat tadi. Maksudnya dekat ke mana rasanya? Kan ada terasa di kita ini 4 atau 5, 4 atau 3, 4 atau 3. Cari yang mana yang awalnya ini. Awalnya mesti harus dicari. Tak boleh langsung kita tambah saja. Ini menurut Abdullah bin Umar. Cari dulu. Agak ke zon. Zon ini agak mendekati kepada kebenaran. Kan tahu kita tu. Oh, kau adalah 3. Atau lah 4. Agak ke zon gitu. Sehingga setelah itu barulah falyasil. Barulah kita tambah 1 rakaat lagi kalau nak kita tambah. Kerana ada zon. Tapi kalau menurut zon kita ini sudah 4, langsung sajalah. Untuk melaksanakan salam dengan tasyahudnya. Tapi kata Abdullah bin Umar, mesti juga dia sujud dengan 2 kali sujud. Wa huwa jalisun, dan ia dalam keadaan duduk. Wa huwa jalisun, dan dia adalah orang yang duduk. Jadi maksud Abdullah bin Umar ni, bahawa ketika kita ada ragu dalam solat, cari yang kemana zon kita lebih dekat. Ketiga atau keempat. Kalau ketiga berarti tambah. Kalau keempat cukupkan, tapi mesti juga memakai sujud sahwi. Nah gitu. Jadi kalau menurut pendapat Abdullah bin Umar, ada saja sedikit keraguan di dalam dada kita, mesti harus sujud sahwi. Begitu menurut pendapat Abdullah bin Umar. Nah gitu. Ada keraguan saja sedikit. Ragu saja kita sedikit daripada jumlah bilangan tadi itu, mesti harus untuk melaksanakan sujud sahwi. Sama halnya dengan ketika kita salat kita berjamaah. Jadi menurut kita itu sudah rakaat yang terakhir. Yakin kita imam. Itu rakaat yang terakhir menurut kita. Sudah rakaat yang keempat. Maka bangkit daripada sujud, langsung kita ambil ancang-ancang untuk tasyahud. Tasyahud akhir ini. Tiba-tiba ada jemaah seorang di belakang. Kecil jemaah di belakang, subhanallah. Subhanallah, kata jemaah di belakang. Subhanallah, kata jemaah. Kita yakin bahawa itu sudah 4. Ya kita tidak naik lagi. Karena yakin. Nak naik lagi kita. Biarlah jemaah tadi. Subhanallah, subhanallah. Entahnya nak mengangun. Entahnya nak lupa. Entahnya nak macam mana. Tak tahu kita. Subhanallah, kata dia di belakang. Cuman dia saja. Jemaah yang lain tak ada baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Dia saja. Maka bagaimana caranya?
Tiba-tiba ada zon kita, ini memang dalam salat lah, ini memang 3 atau sudah 4. Kita yakin dah 4. Nah, menurut pendapat Abdullah ibn Umar, bagus elok nanti sujud sahwi. Kita maksudnya, elok nanti sujud sahwi. Padahal kita tak menambah itu. Elok sujud sahwi. Karena ada tadi yang syak. Dan kita pun membuat dia syak jadinya. Syak, zan, syak, yakin. Zan, syak, yakin. Begitu dia. Falyasil summa yasjud sajadataini sahun wa huwa jalis. Nah, begitu. Ya, ada jemaah. Kadang jemaah itu dipaksanya imam untuk berdiri. Togaklah kurang serakat lagi katanya. Tapi ini nak batalkan sembahyang. Ada kejadian di kampung-kampung itu. Bahkan ada yang menarik imam ke belakang. Padahal imam tidak melaksanakan suatu kesalahan, tapi ditariknya ke belakang. Nah, hadza wabillahi taufik. Jadi kesimpulan kita, ragu dari jumlah bilangan salat, ambil pertama kali kepada jumlah bilangan yang sedikit. Berarti itu antara 3 dan 4, maka ambil jumlah bilangan 3. Kemudian lakukan 1 rakaat lagi. Kata Nabi, kalaupun itu 5, nanti digenapkan dengan sujud sahwi. Kalaupun itu nanti 4, berarti kita telah menghina syaitan. Kata Sayyidina Abdullah bin Ibnu Umar, apabila seorang ragu dalam solatnya, cari kemana yang zannya dia. Hitungan bilangan zan. Kemudian salatlah dia. Kemudian sujudlah dia dengan 2 kali sujud dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 pendapat. Satu sebelum salam. Yang satunya lagi setelah salam. Di riwayat Atha ibn Yasir, bahawa sujud sahwi itu sebelum salam 2 kali sujud. Itu yang dipakai oleh mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Abi Hurairah dan beberapa sahabat yang lain, bahawa sujud sahwi itu setelah salam. Ada yang mengatakan 1 kali sujud, ada yang mengatakan 2 kali sujud. Allahu billahi taufiq.